Hai para hamster, selamat datang di episode baru Hamster Academy. Kami selalu membahas pentingnya keamanan saat berurusan dengan kacang. Maksud saya aset kriptomu. Episode hari ini membahas kenapa kami akan membagikan 3 peretasan terheboh dalam industri kripto saat ini. Ronin Network $625 juta. Pada bulan Maret tahun 2022, Ronin Network, jaringan yang mendukung platform permainan blockchain Axie Infinity yang populer, menjadi korban serangan terbesar dalam sejarah kripto hingga saat itu. Peretas berhasil menembusnya dan mencuri 173,6 ETH dan 25,5 juta USDC, senilai sekitar $624 juta pada saat itu. Bursa kripto Binance berhasil memulihkan $5,8 juta dari dana yang dicuri sebulan kemudian. Pejabat AS percaya bahwa sebuah kelompok peretas asal Korea Utara yang disebut Lazarus Group berada di balik pencurian tersebut. Poly Network $611 juta. Pada bulan Agustus 2021, seorang peretas memanfaatkan kerentanan dalam platform DeFi lintas rantai Poly Network dan memindahkan kripto senilai $611 juta ke 3 dompet. Perusahaan tersebut kemudian secara terbuka meminta sang peretas untuk mengembalikan aset-aset tersebut, dan beberapa jam kemudian di hari yang sama mereka mulai mengembalikan semuanya di akhir bulan itu. Hal yang menarik adalah bahwa akun peretas juga menerima $39.000 dalam bentuk donasi publik setelah mereka mengembalikan seluruh uang tersebut. Komunitas kripto merasa mereka melakukannya untuk kesenangan atau sebagai tantangan dan untuk menunjukkan kerentanan Poly Network. FTX $600 juta. Halo semuanya, hari ini kita akan berbicara tentang apa itu cryptocurrency. Bayangkan Anda ingin membeli kacang. Dan untuk ini, Anda perlu membayar dengan koin. Omong-omong, koin biasa ini disebut dengan fiat. Dan jika Anda ingin kacang yang banyak, Anda perlu memberikan banyak koin. Namun, gunung seperti ini sulit untuk diserahkan. Jadi, ada alternatif lain, mata uang kripto. Ini adalah uang digital yang hanya dalam di internet. Mereka tidak memiliki bentuk fisik seperti koin biasa. Mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin. Namun, masih banyak lainnya seperti Ethereum. Masing-masing memiliki fitur dan kegunaannya sendiri. Misalnya, Anda ingin mengirim koin ini ke teman Anda di belahan dunia lain, di Afrika, yang memiliki banyak kacang. Dalam kehidupan nyata, perantaranya adalah bank. Untuk layanan transfer internasional, mereka biasanya mengenakan biaya yang jauh lebih tinggi daripada biaya transfer mata uang kripto. Ini berarti Anda akan menerima lebih sedikit kacang. Ngomong-ngomong, biaya untuk melakukan transaksi disebut gas. Namun perbedaan utama antara mata uang kripto dan uang biasa adalah keduanya terdesentralisasi. Artinya tidak ada bank atau pemerintah untuk mengendalikannya. Semua transaksi dicatat di blockchain yang telah kita bicarakan. Hal ini memungkinkan transfer dilakukan dengan cepat dan aman, terlepas dari waktu atau lokasi Anda. Sebuah bank mungkin sedang libur, sistemnya mungkin error. Selain itu, bank dapat menggugurkan atau menolak pembayaran. Namun dengan cryptocurrency, Anda dapat mentransfer uang secara instan. Selain itu, cryptocurrency disimpan dalam wallet digital. Mereka dilindungi oleh kata sandi dan enkripsi yang rumit. Jadi tanpa kata sandi, mereka tidak dapat diakses. Oleh karena itu, berhati-hatilah dan jangan berikan informasi Anda kepada siapapun. Anda dapat menggunakan cryptocurrency tidak hanya untuk membeli kacang-kacangan, tapi juga untuk investasi. Anda juga dapat menggunakan cryptocurrency sebagai cara untuk menghasilkan uang. Namun perlu diingat, harga mata uang kripto bisa sangat berfluktuasi. Singkatnya, cryptocurrency adalah uang digital yang menggunakan teknologi blockchain terdesentralisasi untuk menjamin keamanan dan transfer cepat. Mata uang kripto dibagi menjadi koin dan token. Masing-masing memiliki fitur dan kegunaannya sendiri. Dan cryptocurrency yang paling terkenal adalah Bitcoin. Tapi saya akan menceritakan lebih banyak kepada Anda lain kali. Sementara itu, subscribe dan share video ini ke teman-teman Anda. Selamat tinggal!
Halo semuanya, hari ini kita akan berbicara tentang Bitcoin. Ini adalah cryptocurrency pertama dan terpopuler di dunia. Kami telah membicarakan tentang apa itu cryptocurrency di video ini. Mari kita mulai dengan sejarah misteriusnya. Bitcoin diciptakan oleh seorang atau mungkin sekelompok orang. Satu-satunya nama yang diketahui adalah nama samaran Satoshi Nakamoto. Namun hingga saat ini belum ada yang mengetahui identitas sebenarnya di baliknya. Bahkan ada teori yang menyatakan bahwa ini mungkin alien. Wah, terdengar misterius. Atau mungkin itu aku. Pada tahun 2008, Satoshi menerbitkan dokumen 9 halaman yang merinci teknologi tersebut, dan pada tanggal 3 Januari 2009, perangkat lunak klien asli dirilis. Hari ini, tanggal ini dikenal dengan Bitcoin Day. Disinilah segalanya menjadi sangat menarik. Total pasukan Bitcoin dibatasi hingga 21 juta koin. Batasan ini menciptakan kelangkaan yang meningkatkan nilainya. Mirip dengan emas, semakin langka, semakin bernilai. Ngomong-ngomong, Bitcoin sering disebut emas digital. Bitcoin sering dilihat sebagai investasi, harganya dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari permintaan pembeli hingga situasi pasar secara umum. Oleh karena itu, seperti aset lainnya, harganya terus berubah. Namun orang-orang lebih memilih untuk menyimpannya daripada membelanjakannya. Ini disebut hodling. Harganya bisa naik tajam, dan banyak ingin mendapat untung darinya. Misalnya, jika Anda membeli Bitcoin pada tahun 2010 dengan harga beberapa sen, hari ini Anda dapat memiliki jutaan dolar. Pembelian pertama yang diketahui menggunakan Bitcoin dilakukan pada tahun 2010, ketika programmer Laszlo Hanches membayar 10.000 Bitcoin untuk 2 pizza. Saat itu harganya hanya sekitar 30 dolar. Sekarang bayangkan berapa harga pizza tersebut hari ini. Ada banyak mata uang kripto lainnya, namun Bitcoin tetap menjadi yang paling terkenal dan berharga. Beberapa di antaranya seperti Ethereum dan Litecoin juga populer, namun tidak ada yang mencapai tingkat pengakuan yang sama seperti Bitcoin. Kami akan berbicara tentang bagaimana Bitcoin dan mata uang kripto lainnya ditambang dan apa itu halving di video berikutnya. Sementara, subscribe dan sampai jumpa lagi. Halo hamster, hari ini kita akan mencari tahu cara kerja pertukaran mata uang kripto. Jadi, apakah saja itu? Bayangkan sebuah pasar dengan kacang-kacangan. Anda dapat pergi ke sana membawa kacang favorit Anda dan ingin menukarnya dengan kacang lain, atau mungkin sepotong keju. Pertukaran mata uang kripto bekerja dengan cara yang sama, namun alih-alih kacang tanah, Anda dapat memiliki Bitcoin, Ether, dan mata uang kripto lainnya. Mari kita mulai dengan dasar-dasarnya. Ada dua tipe utama peserta dalam suatu transaksi: pembeli dan penjual. Pembeli ingin membeli mata uang kripto dengan uang fiat seperti dolar atau mata uang kripto lainnya. Penjual di sisi lain ingin menjual mata uang kripto mereka dengan menerima uang fiat dan mata uang kripto lainnya dengan sebagai imbalannya. Tapi bagaimana mereka menemukan satu sama lain? Ini beristilah pertukaran baperan. Pertukaran seperti papan buletin besar setempat pembeli dan penjual memposting penawaran mereka. Ini membantu mereka bertemu dan melakukan transaksi. Sekarang mari kita bicara tentang proses perdagangan. Pertama, Anda membuka akun di exchange. Ya, akun hamster Anda. Kemudian dalam sebagian besar kasus, Anda akan meminta melalui verifikasi untuk verifikasi bahwa Anda adalah hamster sungguhan. Setelah itu, Anda menyetor dana akun Anda, ini berupa mata uang fiat atau mata uang kripto. Setelah Anda memiliki dana di akun Anda dapat memulai perdagangan. Bayangkan Anda memiliki Bitcoin. Anda melakukan pemesanan pembelian, menentukan berapa banyak Bitcoin yang ingin Anda beli, dan berapa harganya. Jika seorang di exchange bersedia menjual Bitcoin dengan harga Anda, transaksi akan selesai. Tapi bagaimana jika ada yang mau menjual dengan harga Anda? Kemudian harga tetap aktif sampai muncul penjualan yang cocok. Ini disebut limit order. Jika Anda ingin membeli tanpa menunggu, Anda bisa menggunakan market order. Dalam hal ini, pembelian akan dilakukan dengan harga pasar saat ini. Exchange seringkali terjadi sasaran hacker, jadi sangat penting untuk memilih exchange andal dengan reputasi baik dan langkah keamanan yang kuat. Oleh karena itu, para hamster gunakan autentisasi 2 faktor dan jangan menyimpan semua dana Anda di exchange. Dan terakhir, mari kita bicara tentang biaya. Pertukaran menghasilkan uang dengan membayarkan biaya pada setiap transaksi. Dia dapat bervariasi bergantung pada pertukaran dan jenis pesanan. Mereka juga dapat bergantung pada level atau volume perdagangan Anda. Semakin banyak Anda berdagang dan membawanya pada exchange, semakin rendah biayanya. Jadi selalu periksa ketentuannya sebelum Anda mulai berdagang. Itu dia hamster, pertukaran mata uang kripto seperti pasar kacang tanah, tetapi dengan koin digital. Ngomong-ngomong, pertukaran bisa terpusat atau terdesentralisasi. Tapi kita akan membicarakan ini lain kali. Dan untuk saat ini, subscribe channel ini dan nantikan video baru ini. Selamat tinggal.